Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Rizky Pangestu dengan NIM M1D20011. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Di sifat wajib ada 20. Yang pertama, wujud, yang artinya ada. Maksud dari sifat wujud yaitu Allah merupakan zat yang sudah jelas pasti ada. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun dan tidak diciptakan siapapun. Dengan begitu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qidam, artinya awal atau terdahulu. Allah lah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini beserta dengan makhluk dan isinya. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum apa yang sudah diciptakannya. Yang ketiga, baka, artinya kekal. Maksudnya Allah Maha Kekal, tidak akan punah, binasa, atau bahkan mati, dan Dia akan tetap ada selamanya. Yang keempat, muholafatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dari sifat yang ini, Allah udah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada satupun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya, Allah itu berdiri sendiri, tidak tergantung pada apapun, dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam, wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah punya sifat wahdaniyah yang memiliki makna sebagai tunggal, satu, atau esa. Cuma Allah yang menciptakan dan membuat alam semesta beserta isinya. Yang ketujuh, kudrat, yang artinya berkuasa. Allah yang merupakan zat yang sempurna mempunyai sifat kudrat yang artinya adalah maha kuasa atas semua ada atau suatu hal yang ada di semesta ini. 8. Idrat, yang artinya berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Yang ke-9, ilmun, artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang ke-10, hayat, atau artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala merupakan maha hidup. Tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia akan kekal selama-lamanya. 11. Sama, yang artinya mendengar. Maksud dari salah satu sifat yang ini adalah Allah Maha mendengar, baik yang diucapkan ataupun yang disembunyikan di dalam hati. Yang ke-12, basar, atau artinya melihat. Allah bisa melihat segala sesuatu yang ada. Penglihatan Allah tidak terbatas dan Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Yang 13, kalam, artinya berfirman. Allah itu berfirman dan Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Yang ke-14, qadiran, artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala hal atau sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Yang ke-15, muridan, artinya berkehendak. Maksudnya adalah Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak dari kehendaknya. Ke-16, aliman, yang artinya mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang ditampakkan atau yang disembunyikan darinya. Tidak ada suatu pun makhluk yang bisa menandingi pengetahuan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, hayan, artinya hidup. Dari sifat Allah yang satu ini dimaksudkan bahwa Allah adalah zat yang hidup dan tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah sedikit pun. Yang ke-18, sami'an, yang artinya mendengar. Maksud dari sifat ini adalah Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan, ataupun doa hambanya. Yang ke-19, basyiran, artinya melihat. Allah melihat tiap-tiap yang maujadat atau benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik manusia, makanya hendaknya kita selalu berbuat baik. Yang ke-20, mutakaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam, mutakaliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud melalui kitab-kitab suci yang diturunkan melalui para nabi.
Lalu sifat mustahil Allah merupakan sifat yang tidak mungkin ada atau kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama, adam yang artinya tiada. Yang kedua, hudus yang artinya bisa diperbarui atau ada yang mendahului. Yang ketiga, fana atau binasa. Yang keempat, mumatalatuhu lil hawadid yang artinya menyerupai ciptaannya. Yang kelima, kiamuhu bigairi memerlukan yang lain, yang artinya memerlukan yang lain. Keenam, ta'adud yang artinya lebih dari satu. Yang ketujuh, azun yang artinya lemah dan tidak berkuasa. Yang kedelapan, karaha yang artinya terpaksa. Kesembilan, jahlun yang artinya tidak mengetahui. 10, mautun yang artinya mati. Yang ke-11, syamamun yang artinya tidak mendengar. Yang ke-12, ama yang artinya tidak melihat. Yang ke-13, bakamum yang artinya bisu. Yang ke-14, kaunuhu ajizan yang artinya keadaannya lemah dan tidak berkuasa. Ke-15, kaunuhu karihan yang artinya keadaannya yang terpaksa dan tidak atas kehendaknya sendiri. Yang ke-16, kaunuhu jahilan yang artinya zat yang bodoh. Yang ke-17, maitan yang artinya mati. Yang ke-18, kaunuhu aslama yang artinya keadaannya yang tuli atau tidak mendengar. Ke-19, kaunuhu amma yang artinya keadaannya yang buta dan tidak melihat. 20, kaunuhu abkama yang artinya keadaannya yang bisu dan tidak berbicara. Lalu sifat jaiz Allah yang artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau yang disebut dengan mungkin. Sifat-sifat Rasul. Sifat wajib Rasul. Yang pertama, sidik yang artinya benar, jujur. Bahwa berita yang dibawa para nabi dan rasul pasti benar adanya, sesuai dengan fakta dan realita kenyataan. Yang kedua, al-amanah yang artinya dipercaya. Yang ketiga, at-tabligh yang artinya menyampaikan wahyu. Yang keempat, al-fatonah yang artinya cerdas. Sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Yang pertama, al-kizib, yaitu mustahil rasul itu bohong atau dusta. Yang kedua, al-khianah yang artinya mustahil rasul itu berkhianat. Yang ketiga, al-kitman yang artinya mustahil rasul menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, al-baladah yang artinya mustahil rasul itu bodoh. Lalu sifat jaiz bagi nabi dan rasul. Sifat jaiz bagi rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, artinya memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan, seorang rasul tetap meninggal sebagai mana makhluk lainnya. Di samping rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil, rasul juga memiliki sifat jaiz. Tentu saja sifat jaiznya rasul dengan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.